Kita bertemu di udara. Iya. Ibu Ella, pagi. Shalom. Pagi-pagi langsung Ibu Ella bela Oke. apa. Saudaraku, sudah jam 5 ya, kita mau mulai ya. Nggak berasa udah jam Baik, Pak Hendro. Oke. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar pagi hari ini? Sukacita Pak Hendro. Baik ya semuanya ya. Dalam kondisi yang baik, sehat, semangat, dan maksimal ya. Powerful maksudnya artinya. Yes. Powerful. Ada sukacita pagi hari ini? Oh sangat. Oh, masa nggak terlihat sih. Pak Hendro, saya lihat nama-nama yang nggak pernah saya lihat ini. Nyonya Eti, Pak Jimmy. Iya, saya juga lihat, betul. Bu Stefani benar. Karena saya juga tadi udah lihat banyak sekali, tapi nanti kita sapanya setelah firman Tuhan aja. Oke. Dari firman Tuhan. Baik. Selamat pagi, selamat datang kembali di Genuine Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini yuk kita bersama-sama, kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita mau mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Novi. Ibu Novinya saya lihat belum ada di sini. Tapi it's okay, nanti Ibu Novi pasti akan hadir. Baik, saudaraku, firman Tuhan berkata, engkau harus takut akan Tuhan. Akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saudaraku, yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Baik, kita akan mulai segera persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Ibu Leni, mohon bantu buka dalam doa. Silakan, Bu. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan, pagi hari ini Engkau ada bersama kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang datang pagi hari ini mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui puji-pujian ini Tuhan, yang dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Hendra Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan hamba-Mu Novi yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan. Biarlah kami di saat kami datang dan pulang Tuhan melalui Zoom prayer ini menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan, Kau ada bersama kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami pada hari ini boleh memuliakan nama-Mu. Semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Pani, sudah sehat, sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Ikat kami Tuhan melalui Zoom prayer ini dengan tali kasih-Mu Tuhan. Hanya tali kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan kami Tuhan. Kami sambut Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Leni. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab Kau ada di hati kami, ya Tuhan, selalu di pikiran kami, bahwa
kami lebih dekat lagi bersamamu, Tuhan Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu. Ku perlu Kau, Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau, Tuhan, di hidupku. Hanya Engkau, Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau, Tuhan, yang ku perlu.
menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh, Kau yang kami perlu Tuhan, menjamah hati kami, mengerti hati kami, Yesus. Haleluya. Sebab tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Sebab semua cobaan tak akan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu menjadi penuh di dalam hati kami, ya Tuhan. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan baik bagiku. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Sausur syukur atas kasih-Mu. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Semua cobaan takkan melebihi kekuatan kita. Kebaikan-Mu penuh, kebaikan-Mu penuh. Semua Kau rancangkan baik bagiku.
bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Sebab Yesus terlebih besar dari kehidupan kita. Dia lebih penting, lebih dari hidup ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Then sing my soul, my Savior
Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Sungguh ajaib Yesus. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bertatalah terus di atas puji-pujian kami. Dan sebentar biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan mengerti di dalam hati kami. Sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan-Mu. Tuhan berkati semuanya. Biarlah pagi hari ini apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu saja. Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Novi. Oke, terima kasih Pak Hendra. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kita senang ada di wadah GWG pagi hari ini. Terima kasih pujiannya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu, lawatan Tuhan. Selama memuji menyembah tidak tahan air mata ya, terus menetes karena kebaikan Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang terus setia di wadah GWG ini. Ada beberapa teman juga yang bisa join, bersyukur ya. Ada Pak Yusuf, ada Pak Jimmy, ada Ibu Diana yang di Kanada, juga ada Pak Riki dan Ibu Eti di Bandung ya. Terima kasih, welcome GWG ya. Mari, baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan bersama yang akan kita pelajari dengan tema berakar ke bawah dan berbuah ke atas ya. Silakan ditayangkan gambar judulnya supaya kita tidak lupa ya. Jadi kita berakar ke bawah dan berbuah ke atas, itu judul kita pagi hari ini. Yang akan diambil dari Yesaya 37 ayat 31.
Dan orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan lebih lanjut, kita akan pelajari sedikit tentang pohon. Ya, ketika kita mendengar kata akar dan buah, ya, konotasi pikiran kita tertuju kepada pohon, ya. Kehidupan kekristenan kita boleh ditayangkan gambar kedua, ya. Kehidupan kekristenan kita diumpamakan seperti pohon, ya. Di sini be like tree, ya. Ada bacaan di situ, the deeper this go inside. Kemudian sebelah kanan ada the higher this grow up. Ya, jadi seperti pohon yang berakar semakin dalam dan bertumbuh semakin tinggi. Ya. Bagaimana pohon yang baik, yang subur? Ya, tentunya adalah pohon yang memiliki akar yang cukup dengan air. Ya, kurang lebih begini ya. Boleh ditayangkan gambar pohon ketiga itu kurang lebih pohon yang subur seperti itu ya gambarannya. Jadi akarnya merambat ke bawah sampai menemukan mata air ya, sehingga akar itu kuat sehingga ketika akar itu kuat dia bisa menopang batang ya, dan batang itu bisa menopang dahan dan ranting dan daun-daun serta buah ya. Tuhan menghendaki kehidupan kita ini seperti pohon yang bukan hanya berakar ke bawah, yang bisa menopang batang, dahan, daun, dan buah, tetapi lebih kepada kita harus menghasilkan buah itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah, di dalam kita pagi ini bukan sedang mempelajari tentang tanaman atau pohon, tetapi kita akan belajar beberapa hal tentang kehidupan kita, kenapa digambarkan seperti pohon. Rupanya kita mau belajar juga di dalam Alkitab, ada beberapa pohon yang tertulis di Alkitab. Salah satunya adalah pohon kurma. Ya. Di dalam Mazmur 92 ayat 12a dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, ya. Nah, kenapa pohon korma? Waktu saya renungkan kenapa pohon korma, ya ternyata pohon korma ini adalah pohon yang kuat, ya, pohon yang memiliki daya tahan yang luar biasa. Pohon korma itu kalau kita lihat dia hidup di padang gurun, ya, Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pastinya sudah pernah lihat ya, atau mungkin di Indonesia sekarang sudah dibudidayakan pohon korma bisa tumbuh di iklim tropis. Nah, kalau kita lihat padang gurun itu sepertinya susah air ya Bapak Ibu, tetapi keistimewaan pohon korma ini mampu bertahan di suhu yang ekstrim, yang panas ya. Nah, di padang gurun bahkan dia mampu bertahan dalam badai pasir ya, begitu ada badai angin yang kuat dia tetap kokoh berdiri. Kenapa? Nah, kita akan lihat bagaimana cara menanam pohon kurma ini Bapak Ibu ya. Ternyata jadi cara menanam pohon kurma dibuat lubang, kemudian biji dimasukkan ke dalamnya lalu ditutup batu ya. Beda dengan pohon-pohon lain ketika kita menanam. Kalau kita menanam pohon cabai, ketika biji disebar lalu ditutup batu, apa yang jadi? Mati sebelum hidup. Nah, tetapi ini pohon kurma ada sesuatu yang keanehan ya. Ya selain pohonnya juga berguna untuk banyak hal ya, buahnya bisa kita makan, batangnya bisa dipakai untuk kayu bakar, terus serat-seratnya bisa dijalin menjadi aksesoris, gelang, dan lain sebagainya, daunnya bisa dipakai. Nah, pohon kurma ini memang luar biasa ya. Boleh ditayangkan video. Inilah cara menanamnya. Jadi ketika biji itu ditutup dengan batu, biji benih ini tidak bisa tumbuh ke atas. Ya,
tetapi akarnya akan terus, dia dengan ditekan batu itu dia akan bertumbuh ke bawah. Ya, dia mungkin bisa berpuluh-puluh meter, dia akan tembus ke bawah untuk mencari mata air. Ya, kalau boleh ditayangkan ada video. Ya, video bagaimana pohon ini bertumbuh, ya, bergerak akarnya ke bawah dulu. Ya, ketika akar ini sudah kuat, maka dia akan naik menunjang ke atas batu yang nimpa dia, itu akan terangkat, Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau ada videonya bisa Pak Hendro ditayangkan. Nah, Bapak Ibu, jadi tidak salah kenapa pohon korma ini ada tertulis di Alkitab. Ya, kehidupan kita digambarkan seperti itu. Ketika seringkali kita kadang-kadang, ya oke, kita lihat video ini sebentar Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, kenapa kita digambarkan seperti pohon korma? Ya, itu tadi video tadi sudah jelas bahwa ketika himpitan masalah datang, kita mampu bertahan ketika akar kita kuat di dalam Tuhan. Baik, kita akan mempelajari firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 37 ayat 1, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya, ini adalah tentang ya ketika Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ya, boleh ditayangkan rajanya Sanherib itu seperti apa gambarnya kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, Sanherib ini adalah Raja Asyur yang memerintah dengan ya sebagai orang yang berkuasa ya, maharaja yang memerintah pada zaman tahun 705 sebelum Masehi. Nah, pada waktu itu Sanherib Raja Asyur ini mengirim surat kepada Raja Hizkia ya, kepada Raja Hizkia. Ini Raja Hizkia ya, kalau yang tadi Sanherib gambarnya yang satu lagi yang bawa pedang, tetapi ini Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang berkuasa di Yehuda ya, yang memimpin di Yehuda. Nah, Raja Hizkia ini sebetulnya siapa Raja Hizkia ini? Raja Hizkia ini adalah raja yang memerintah ketika dia itu diangkat jadi raja itu masih muda. Tetapi Raja Hizkia ini adalah orang yang takut pada Tuhan. Dan dia orang yang memiliki hati, ya ini tadi Sanherib ya, jadi ini tadi tertukar. Ini adalah Sanherib yang mengirim surat kepada Raja Hizkia untuk mengepung Yerusalem. Ya. Nah, tetapi ketika Hizkia mendengar bahwa kerajaannya sedang terancam, apa yang dilakukannya oleh Hizkia, kita mau belajar bahwa Yesaya 37 ayat 1-3 di sana, sesegera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia bukan main-main ya, tetapi dia berdoa sungguh-sungguh. Dan bagaimana dia melakukan doanya? Ketika dia menerima surat itu dia ambil, dia pergi ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Dan dia menyuruh semua para pemimpin-pemimpin
asisten-asisten, para kepala istana, bahkan seluruh rakyat untuk berkabung, untuk bersama-sama kita bersatu. Ya, di situ dikatakan bahwa disuruhnya juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab itu sudah datang waktunya untuk melahirkan anaknya, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Jadi Hizkia mengajak semua rakyatnya untuk apa? Berkabung, untuk bersama-sama. Kita ini sedang ada dalam masalah yang besar. Ya, ketika ke Yehuda, ketika Yerusalem sedang dikepung, boleh dibilang sedang ada dalam masalah yang besar. Bapak Ibu, kebayang kalau kita sedang dijajah, misalnya Indonesia dijajah, pastinya rakyatnya akan menderita, ya, dipaksa bekerja, ya, dengan tidak dibayar, ya, kerja rodi atau kerja paksa, mungkin upeti harus dibayar ke dia dan lain sebagainya. Intinya kagak enak. Ya, kalau kita sedang mengalami peperangan, ya, pasti ada kekeringan, kelaparan, bahkan banyak hal yang terjadi. Ketakutan, pastinya tidak ada damai sejahtera. Nah, keadaan yang seperti ini apa yang dibuat oleh Hizkia? Kita mau belajar bahwa ketika masalah itu datang, masalah tidak memilih, tidak berpihak kepada orang yang miskin saja atau orang yang bodoh saja, tidak. Masalah tidak mengenal siapa. Dia bisa datang kepada orang hebat, kepada raja, kepada orang kaya, kepada orang pintar, semua yang hidup sepertinya manusia yang hidup itu pernah mengalami masalah. Saya tanya Bapak Ibu, adakah pagi hari ini yang di Zoom kita tidak punya masalah? Dari sejak bayi sampai dengan hari ini, saya rasa tidak ada. Ya, bayi lahir juga nangis. Kenapa? Karena dia tahu dia bermasalah. Dia dingin tapi dia tidak bisa ngomong. Nah, hidup kita juga sama seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kita belajar Hizkia ketika dia menghadapi masalah, secara dia punya power, ya, dia punya kekuasaan, ya, dia bisa memutuskan apa saja. Tetapi tidak dengan Hizkia. Dia merendahkan hati, ya, dia mencari Tuhan dengan segenap hati dan seluruh rakyat. Dia bawa, ayo kita sama-sama kita serahkan persoalan ini kepada Tuhan. Kenapa dia merendahkan hati dan mencari Tuhan? Dia merasa bahwa dia tidak mampu, walaupun secara kedudukan, posisi, kekuasaan dia bisa. Ya, dia raja, ya seperti Bapak Jokowi lah, ya, dia punya kemampuan, dia perintahkan, ayo perang, ya, kita kerahkan semua pasukan, ya bisa, tetapi dia lebih dulu merendahkan diri, merendahkan hati, dia mencari Tuhan. Dan dia mau biarkan Tuhan yang bekerja. Dia mengandalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Ya, ketika problem masalah datang, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, secara mungkin dia kekuatan, secara kemampuan, secara power dia bisa, tetapi dia tidak mengandalkan kekuatannya secara pribadi, tetapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Yesaya 37 ayat 35 dan 36 disebutkan, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Bapak Ibu, ajaib, ya, pujian tadi, how great, besar Allah kita. Ya, biarlah kita bukan kita yang maju, tetapi izinkan Tuhan yang maju berperang. Ya, ada malaikat yang bekerja, ya, yang maju berperang sehingga musuh-musuhnya boleh mati dan menjadi bangkai. Di situ katakan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dibiarkan. Orang yang meminta pertolongan kepada tidak pernah dipermalukan. Dan bagaimana nasib Sanherib Raja Asyur ini Bapak Ibu? Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Apa yang terjadi ketika dia masuk kuil berdoa?
kedua anaknya membunuh dia. Tragis Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar seperti Hizkia. Sebesar apa persoalan kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah Dia Tuhan yang berkuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah atau beban persoalan? Kadang-kadang kita merasa bahwa tidak pernah terpikir, tidak pernah ada terbersit bahwa akan ada masalah yang sebesar ini. Ya, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi pergumulan masalah, sakit penyakit, ekonomi, keuangan, masalah anak, masalah suami, banyak hal yang kita sedang hadapi dan rasanya sudah Tuhan kayaknya ini beban berat sekali, nggak mampu Tuhan, seperti batu yang nimpa, ya. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan biarlah hidup kita seperti pohon kurma tadi. Kita terus merambat ke bawah, membuat akar yang kuat dulu supaya kita bangkit, bangun, berdiri dan kita bisa mendapatkan sesuatu buah yang baik. Nah, tujuan Tuhan mengizinkan masalah ini adalah supaya kita berproses, ya. Apa yang sedang diproses, ya? Proses karakter, ya. Proses supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, caranya bagaimana supaya kita tuh kuat, supaya kita punya akar yang kuat. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, dan melakukan. Tadi Pak Hendra sempat bilang bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ada ukurannya semua, sebesar apapun menurut kita sudah tidak mampu dan rasanya itu besar sekali, tapi Tuhan tahu ukurannya. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Nah, kita diproses. Apa tujuannya? Masalah itu datang dan kita diizinkan untuk kita terus mencari Tuhan supaya kita menjadi serupa dan menghasilkan sesuatu perubahan karakter khususnya. Kenapa karakter? Karakter itu adalah menjadi satu hal yang penting. Karena karakter itu akan dibawa kepada kekekalan. Kenapa orang suka bilang gini? Kenapa sih dulu aku nggak ikut Tuhan, semua it's okay, baik-baik, ekonomi, pekerjaan aman. Tetapi ketika ikut Tuhan, kenapa jadi susah? Ada masalah banyak. Ya itu, ya kalau kita cuman berkat, punya keuangan, terus kita tidak punya karakter yang baik, itu fatal. Karena bukan kekayaan, bukan harta yang kita bawa ketika kita mati menghadap Tuhan, ketika kita dipanggil, tapi karakter Kristus itu yang menentukan kita itu masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Dalam kekekalan itu karakter Bapak Ibu. Ya, jadi, nah, kita seperti pohon tadi yang sudah punya akar ke bawah, kita punya batang yang bisa menopang daun dan menghasilkan buah. Demikian juga proses itu untuk menghasilkan buah karakter. Boleh ditayangkan buah apa sebetulnya, ya, yang pasti bukan buah apel, bukan buah jeruk, ya Bapak Ibu, tapi buah roh, ya. Buah roh, ada 9 buah roh, ya, seperti pohon nas, seperti ini kurang lebih, ya. Buah-buah roh itu yang harus kita buahi, Bapak, harus kita hasilkan, ya. Ada joy, ya, sukacita, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan, ya, dan sampai buah yang ke-9 adalah penguasaan diri. Mari kita cross check dengan hidup kita. Udahkah kita ada sukacita pagi hari ini? Atau mungkin perasaan dan hati kita sedang galau dan berimbas kepada marah, ya? Atau kita ini memiliki harta yang banyak tetapi kita tidak punya kemurahan, kikir, pelit, ya. Kita bisa meng-cross check hidup kita ini sebetulnya sampai di mana, ya. Barometer kita ini adalah firman, bukan menurut kita sendiri, ya. Seringkali kita bilang, enggak kok, aku enggak pelit, ya. Kemarin saya sempat dengar kesaksian dari Pak Edward, ya, luar biasa, ya. Pak Edward dulu mengalami bagaimana dia mengalami kesukaran waktu sekolah kuliah di Amerika, ya, begitu sulit dalam keuangan, ya, tetapi dia tetap fight dan ketika dia diberkati, ketika beliau Pak Edward diberkati itu dia jadi berkat, ya, dia bisa membiayai beberapa orang-orang untuk bersekolah dan lain sebagainya, ya, pasti bukan itu saja. Nah, Tuhan mau ke-9 buah ini ada dalam hidup kita.
Dan ketika kita menghasilkan buah, ketika akar kita sudah kuat di dalam Tuhan, kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah kebenaran, buah-buah roh dalam hidup kita. Ya, ketika kita diberkati, kita juga harus jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sedikit review tentang hidup saya dulu ya. Kalau mungkin ada saudara atau mungkin orang tahu lah, saya itu sifatnya dulu keras ya, keras terbentuknya karena ya mungkin anak dimanja, nggak pernah dimarah, jadi konyol gitu loh Bapak Ibu, egois gitu ya. Tetapi Tuhan tidak mau kita punya karakter yang tidak baik, maka Tuhan izinkan diproses. Waktu saya mengalami proses, saya kan belum paham tentang Tuhan, jadi saya tuh kayak berontak, marah, Tuhan kenapa harus saya mengalami kesukaran? Ternyata melalui kesukaran ini kita menjadi menghasilkan satu buah, Bapak Ibu. Ada perubahan karakter. Yang dulunya nggak sabaran, suka emosi, suka nyerang orang, tetapi sekarang tidak. Dan itu hilang, nggak kepingin lagi gitu rasanya. Ya, Bapak Ibu. Saya boleh melihat bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup saya. Saya jujurnya bukan tipikal orang yang pintar ngomong. Kalau suami saya bilang gini, Mami tuh kalau ngomong nggak jelas gitu ya. Dan ya mungkin karena saya nggak terbiasa ngomong yang tertata rapi, tapi akibat proses dan ini ada hasil. Ya, hasilnya saya bisa memimpin sharing walaupun mungkin tidak sebagus Bapak Ibu yang ada di Zoom ini kan, Bapak Ibu di GWG orang hebat-hebat, pintar-pintar semua. Saya ini pemula ya, baru belajar. Jadi nggak yang hebat seperti pandai orang bicara, berdebat dan lain sebagainya. Saya tidak memiliki kepandaian di situ. Bicara aja kata suami saya suka gak jelas. Tetapi karena sewaktu diproses ya mengalami tekanan, masalah, bertubi-tubi, mau nggak mau terus belajar, berdoa, sampailah Tuhan bentuk karakter berubah. Dan ketika karakter berubah kita mulai ada seperti Tuhan itu menuntun ya. Oh, dari yang tidak mengenal firman, kemudian belajar firman, terus satu persatu Tuhan ajari, ya rendah hati, tidak sombong, mengandalkan Tuhan, terus tinggal di dalam firman. Nah, Bapak Ibu, ketika saya boleh sedikit review ya, bagaimana mungkin beberapa saat yang lalu saya pernah cerita bahwa saya sudah mengalami satu proses yang luar biasa, ya ketika usaha Tuhan izinkan hancur berantakan dan berujung kepada tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, saya itu benar-benar mengalami kayak satu mimpi tapi ini kenyataan dan itu menyakitkan tetapi ujungnya manis Bapak Ibu ya. Nah, satu kali saya tuh pernah merasa bahwa saya tuh benar-benar ya saya tidak punya uang untuk menyekolahkan anak dan waktu itu saya mau memasukkan anak saya ini dari SMA mau kuliah. Ya, secara suami saya bilang gimana ya biaya nggak ada. Anak saya dipanggil tapi anak saya bilang ya udah kalau papi nggak punya uang ya udah nggak usah kuliah. Dia bilang tidak, harus kuliah, harus belajar supaya kamu bisa mendapat pekerjaan yang layak, yang baik. Kemudian saya berdoa, Tuhan gimana ya? Ya udah melangkah dengan iman. Ya secara keadaan tidak mungkin. Kemudian mencoba masuk. Ya anak yang kecil masuk SMA, anak yang besar masuk kuliah. Nah itu berat sangat ya. Untuk biaya hidup aja sepertinya sulit, apalagi untuk sekolahkan anak yang begitu besar biayanya. Tetapi Bapak Ibu ada keajaiban ketika saya benar-benar sudah berserah, di titik berserah, ini nyata ya, ini nyata Bapak Ibu. Ketika anak saya masuk SMA, suami saya bilang, aduh untuk bayar sekolah di Tarakanita aja belum ada, gimana ini ya. Tetapi Tuhan itu dahsyat. Waktu saya itu menunggak uang sekolah ya sampai hampir berapa tahun. Sekolah di Tarakanita loh Bapak Ibu, 1 bulan nggak bayar aja bisa dikeluarin ya. Ini sekolah swasta. Tetapi Tuhan itu hebat dan ajaib. Ketika kita diizinkan masalah itu datang dan mengandalkan Tuhan, tuh ada sesuatu yang terjadi luar biasa.
pihak sekolah tuh bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dia support kita loh Bapak Ibu, benar-benar. Sampailah saya berseru kepada Tuhan dan Tuhan buat keajaiban. Tiba-tiba suami saya dapat order ekspor ke Eropa, ya. Dan Bapak Ibu tahu kalau kita ekspor ke Eropa itu kan pasti dapat dolar, dan itu keuntungannya bisa untuk membayar uang sekolah anak saya berdua ini selama SMP dan SMA itu nunggak, itu bisa terlunaskan dan ada sisa. Sisanya nggak banyak, sedikit. Nah, itu sebagai DP untuk masuk ke fakultas berikutnya. Untuk yang besar masuk, tetapi yang kecil, anak saya yang kedua ini tidak ada uang. Tidak ada uang untuk masuk SMA-nya, tapi masuk aja karena dari udah kelompok bermain, TKA, TKB itu sudah ada di tempat sekolah Tarakanita ini. Nah, kemudian udah deadline nih, udah mau habis nih waktunya nih, sudah tinggal sebentar lagi. Harus besok Kamis, ini istilah kata besok Kamis mau masuk. Hari Rabu ini belum ada tanda untuk pelunasan bisa masuk ke sekolah. Pihak sekolah bilang kalau sampai besok belum ada, ya, misalnya kita butuh 45 juta, baru DP 5 juta, berarti kita butuh 40 juta lagi. Itu kalau 40 jutanya tidak dilunasin di hari H itu berarti tidak jadi diterima di sekolah ini, begitu ya. Saya berseru, tapi Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba suami saya ini ditelepon sama teman yang udah lama, saya hello. Ya, saya tidak berani berkata pinjam atau minta tolong, nggak berani. Ya, Bapak Ibu, karena saya pernah mau pinjam pakai sertifikat rumah, cuman pinjam 20 juta misalnya, nilai sertifikat 200 juta, itu aja ditolak. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Dan apa yang terjadi keajaiban. Ketika suami saya lagi cerita-cerita, dia ditanya, gimana bisnis kamu, gimana keadaannya, dia cuman bilang, lagi jobless. Terus dia bilang, ya lagi beginilah keadaannya. Mau bayar sekolah aja saya nggak tahu harus bagaimana. Itu kata suami, tetapi Tuhan itu dahsyat. Tiba-tiba temannya itu bilang, udah pakai aja. Ya, pakai uang ini, dan kapan kamu mau bayar, kalau bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Dicicil nanti, pokok terserah. Dan Bapak Ibu, tepat di hari Rabu malam itu ditransfer. Pagi-pagi di hari Kamis yang mestinya itu hari masuk pertama, bisa terselesaikan 2 anak sekolah. Keajaiban terjadi. Dari mana caranya? Itu cara Tuhan bekerja. Kalau saya mengingat-ingat bagaimana Tuhan itu luar biasa, nggak ada yang bisa saya ucapkan selain kata-kata terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu ada buah-buah yang kita hidupi. Ketika kita berproses, ketika kita ada masalah yang besar, tuh ada tujuannya. Ada maksud Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita itu menghendaki kita itu berbuah. Boleh ditayangkan gambar buah anggur yang ada yang ada gambar Tuhan Yesusnya, ya. Jadi di situ kita harus berbuah bagi Kristus, ya. Merupakan satu tuntutan, ya, satu kewajiban kita berbuah. Jadi ketika kita sudah menghasilkan buah, kita mau buah itu juga dinikmati banyak orang. Ketika kita mengalami masa yang sulit, ketika kita mengalami masa keuangan yang sulit, ketika kita dipulihkan, apa kita akan terus itu, oh itu bagianku, itu milikku, aku yang bekerja, aku yang susah cari uang. Terus kemudian kita tidak bisa berbagi, kita tidak bisa sharing, bukan begitu yang Tuhan mau. Ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami kepahitan, ketika kita mengalami hal yang sulit, ketika kita dipulihkan, diberkati, kita harus menjadi buah. Kita harus berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita ini hanyalah saluran. Oke, Bapak Ibu, bagaimana pohon yang tidak berbuah? Ya, di sini dalam Lukas dikatakan bahwa kalau pohon itu tidak berbuah, Lukas 3 ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, marilah kita jadi pohon yang hidup. Ya, boleh ditayangkan satu pohon lagi, pohon yang hidup, yang berakar dan berbuah-buah bagi Tuhan. Ya, kita jadi pohon seperti pohon kurma yang kuat, walaupun masalah menghimpit, persoalan datang, badai itu terus menerpa, tetaplah kuat di dalam Tuhan.
Hari-hari ke depan bukan menjadi hari yang baik. Kejahatan bertambah-tambah. Tapi biar kita terus mau berakar. Kita tidak melihat kepada batu yang besar yang sedang menimpa persoalan kita. Tetapi kita mau melihat Tuhan. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman. Dan kita akan terus tumbuh menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah memberikan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Berakar kuat tapi berbuah ke atas ya. Kemudian pagi hari ini kita mau berdoa syafaat dan saya mau minta tolong kepada Ibu Mul untuk bantu doa syafaat pagi hari ini dan nanti doa berkatnya Ibu Christine Kelvin. Namun sebelum itu Pak Hendra, apa ada informasi yang mau disampaikan? Itu seminar ya untuk hari Sabtu. Cuman saya flyernya belum disiapin nih. Masih bisa kesempatan ya, terakhir tapi ini kata Papang dikasih kesempatan 1 hari lagi. Kalau mau ikut seminar hari Sabtu masih bisa. Linknya sama ya seperti yang GWG punya ya, yang setiap pagi kita ini. Udah itu aja Pak Hendro. Oke, nanti info itu akan disampaikan lagi pada hari Jumat ya. Infonya tetap selalu ada, biar kita semakin up to date dan kita tidak ketinggalan. Ya ini dia flyernya. Dr. Samuel Pang akan mengadakan bersama GWG akan mengadakan Bible Class ya pada hari Sabtu nanti. Dan temanya adalah firman dan hikmat hermeneutik dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Saudara, ini diadakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Saudara bisa mengikutinya on-site langsung hadir ke gereja GPIA Halika di Jalan Serpong Raya, atau saudara bisa mengikutinya melalui Zoom dengan meeting ID and passcode-nya yang sama dengan yang kita setiap jam 5 ini ya. Jadi dengan link Zoom yang sama kita dapat mengikuti juga. Saudaraku, jangan lupa, don't miss it. So setiap Sabtu siapkan waktu dan diri kita untuk terus mengikuti Bible Class atau seminar Bible Class ini. Oke, kita akan berdoa syafaat maksudnya, dan pagi hari ini apa ada yang mau didoakan? Iya, Ibu Stefani silakan. Shalom. Kedengeran ya Pak? Ya, kedengeran? Kedengeran. Ya, Oke. Ya. Shalom semuanya, puji Tuhan atas firman yang diberikan Sis Novi ya. Kita harus berakar dan berbuah seperti pohon kurma, itu luar biasa. Terima kasih. Saya hanya mau bersyukur dan bersyukur lagi karena penyertaan Tuhan luar biasa. Tentu saja dari kemo saya itu memang drug yang drug yang saya terima itu membuat kaki saya bengkak, muka saya itu banyak sekali seperti kayak sunburn di berbagai tempat. Tetapi kemarin setelah saya berkonsultasi dengan dokter lagi mempunyai obat buat saya. Jadi saya hanya mau bersyukur saja apapun keadaan yang saya boleh terima, itu saya tetap bersyukur karena penyertaan Tuhan kepada saya sempurna. Walaupun sakit saya rasakan, tetapi itu saya bisa tanggung. Dan saya hanya bersyukur saja sama Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Kedua, anak saya akan besok berangkat ke Australia, dan saya terus terang saja sangat berbahagia karena saya melihat bahwa dia sudah sudah betul-betul bersandar kepada Tuhan. Dia juga berbicara bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur karena Tuhan juga pulihkan dia sampai akhirnya dia harus berdiri sendiri di Australia. Tapi saya tenang karena dia sudah tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dan saya hanya bilang, kehidupanmu, tujuan hidupmu
adalah memuliakan Tuhan. Jadi saya minta didoakan ini supaya biar bagaimanapun dia masih juga anak muda yang tentunya gampang sekali kalau iblis itu ambil hatinya. Kalau dia juga tidak kuat imannya akan sulit. Tetapi dengan doa, dengan kemauan, hopefully the faith will grow, and then spiritualnya juga akan makin bertambah dengan fellowship yang baik. Lalu kemudian saya juga bersyukur karena anak saya Brandon boleh juga dia mendapatkan tempat di student council, karena ini penting juga. Saya hanya bilang sama anak-anak saya, dalam kehidupan kalian harus jadi terang dan garam untuk hanya memuliakan Tuhan. Dan tujuan hidup kalian, tujuan hidup kita adalah glorify the Lord. Karena dengan kayak gitu kalian tidak akan gampang jatuh. Terima kasih, itu aja doa saya untuk didoakan. Terima kasih. Ya, oke, Bu Stefani. Ada Ibu Christine tadi ya, yang sudah resen. Silakan Bu Chris. Pastor Christine, silakan. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Sis Novi. Berakar dan bertumbuh. Mantap. Iya, kita udah rasain buahnya sampai ke sini. Tetap sukacita ya. Baik, Ibu Pendeta Mulyatin yang kekasih, mohon doakan nanti kami melayani di Lapas Pemuda Tangerang jam 2 waktu Jakarta, dan yang akan melayani sekali lagi adalah anak-anak mantan napi yang diubahkan Tuhan, dan mereka semua yang akan melayani. Ya, jadi tolong doakan anak-anak ini betul-betul berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, dan tidak ada motivasi lain selain menyenangkan hati Tuhan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Pastor. Kemudian ada lagi lain yang akan didoakan pagi hari ini. Boleh raise hand? Kalau tidak ada, silakan Ibu Mulyatin. Haleluya. Mari kita bersama-sama satu roh pada Tuhan untuk membawa doa untuk saudara kita dan hidup kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih buat kasih anugerah Tuhan buat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengar dan menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang terus membawa kami untuk naik, untuk bertumbuh, berakar kepadamu, sehingga iman rohani kami terus ditambah-tambahkannya. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-Mu Ibu Novi yang sudah menjadi saluran berkat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkat rohani jasmani Engkau juga limpahkan kepada hamba-Mu Ibu Novi dengan keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau terus membawa Ibu Novi naik dan naik, karena rancangan-Mu adalah damai sejahtera, rancangan-Mu buat kami semuanya. Tuhan, kalau saat-saat Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk diproses, untuk kami digembleng, semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Berikan setiap kami kemampuan, kekuatan, dan agar kami tetap di dalam Engkau, agar kami terus tetap berakar kepadamu, dan kami tidak tergeser oleh apapun, kami tidak goyah oleh apapun. Ya Tuhan, angin topan badai boleh datang, tetapi Engkau berikan kepada kami kuasa untuk menenangkan badai itu, untuk memerintahkan badai itu diam di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga badai itu pun taat kepada kami, karena Engkau berikan kuasa kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan bahkan janji-Mu Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami semua yang ada di GWG, kami percaya tidak ada seorang pun yang Engkau tinggalkan, tidak ada seorang pun yang tidak Engkau perhatikan. Kami semua Tuhan yang saat ini juga mengalami badai, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan
kemenangan. Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Karena Engkau yang berjanji, barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, Tuhan, mereka dan kami semua yang akan menerima mahkota. Itulah janji-Mu Tuhan, beri setiap kami Tuhan kemampuan. Terima kasih kami bawa untuk saudara kami, ya Tuhan, untuk keluarga Ibu Stefani yang terus Tuhan mengandalkan Engkau, percaya kepadamu. Dia terus, ya Tuhan, tidak hentang oleh segala badai pencobaan yang saat ini masih dialami Ibu Stefani, yang dia masih terus menjalani pengobatan medis. Oh Tuhan, namun satu hal yang kami percaya, dan bahkan beliau sudah sangat mengerti Tuhan, bahwa badai ini yang harus ditaklukkan oleh karena iman dia. Begitu luar biasa kami percaya, dan kami bersama-sama mengaminkan dia akan pasti sanggup, dia akan pasti menang, dia akan pasti keluar dari masalah dan menjadi pemenangnya. Dan kami akan bersorak-sorai karena Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah memberi jaminan dan kemampuan Ibu Stefani yang saat ini dia masih ada merasakan sakit yang dialaminya. Namun satu hal, Engkau bersama dengan dia. Engkau tidak pernah melepaskan dia, bahkan Engkau terus genggam dia, bahkan Engkau terus dia peluk dan Engkau gendong dia sehingga dia terus kuat bersama dengan Engkau, berjalan dengan Engkau, dengan mukjizat-mukjizat yang terus Engkau nyatakan buat dia. Tuhan, dengan demikian Tuhan, Engkau terus bawa dia melihat bagaimana penyertaan-Mu, bagaimana kuasa-Mu menyertai dia. Dan pada saat Tuhan dalam hal yang sama, dalam kesakitan, tetapi ada buah-buah yang roh itu, buah-buah kesakitan itu, dia memenangkan jiwa-jiwa, dia memenangkan banyak orang yang diberkati. Bapak terima kasih, sehingga Bu Stefani terus boleh mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dua berkat yang bersamaan, berkat sakit, tetapi berkat-berkat yang luar biasa, lebih daripada itu Tuhan Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus berkata, oh sudah meminta 3 kali untuk dicabut sakit ini, tetapi Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku kepadamu. Dan itu yang ditanggung oleh Rasul Paulus, demikian Ibu Stefani saat ini. Percaya bahwa Engkau sanggup dan Tuhan terus menyertai engkau. Demikian juga untuk anak-anaknya yang Tuhan Engkau telah nyatakan penyertaannya. Yang pada saat ini Gary besok akan berangkat ke Australia, kami percaya Engkau sudah menyediakan segalanya dan bahkan Engkau menyertainya Tuhan, baik melalui darat, melalui udara. Tuhan Engkau sertai dan tutup bungkus Gary, jauhkan dari segala bahaya. Celaka kuasa roh maut kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tibakan di Australia dengan selamat, dengan pertolongan Tuhan, dan bahkan apa-apa yang dituju, yang akan dikerjakan, dipelajari semuanya ya Tuhan, yang sudah penyertaan-Mu dan berkat-berkat daripadamu. Anak-anaknya Tuhan Yesus Brandon, Tuhan Engkau terus pakai dia, dan anak ini juga boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang, sehingga Brandon juga boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Ibu Christine Tuhan, yang terus Engkau tambah-tambahkan, Engkau luaskan untuk memperluaskan patok-patok-Mu di bumi ini Tuhan. Walaupun dia ada di Perancis, tapi pelayanannya Tuhan melalui Zoom, melalui pelayanan media ini, kami percaya Engkau juga sertai dengan kuasa-Mu Tuhan. Orang-orang yang disiapkan untuk dalam pelayanan ini, Tuhan Engkau urapi, penuhi, sehingga setiap pelayanan ini Tuhan membawa mukjizat dan kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, anak-anak yang sudah dibina, yang ada di lapas ini Tuhan, Engkau pakai, berkati Tuhan, agar anak-anak ini Tuhan boleh terus membawa saudara-saudara, teman-teman yang masih ada di lapas, dia boleh Tuhan menerima mukjizat kuasa-Mu, sehingga pada saat mereka keluar dari lapas, mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan bahkan Tuhan Engkau pakai dengan luar biasa sebagai hamba-hamba-Mu yang lain, baik Rasul Paulus, baik Tuhan Yusuf yang keluar dari penjara
penjara. Oh Tuhan Yesus, terus menjadi berkat dan menjadi berkat, dan bahkan waktu di dalam penjara dia sudah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai orang-orang ini ya Tuhan menjadi tanda mukjizat-Mu, tanda kasih-Mu buat semua orang. Kami mengucap syukur buat semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa orang-orang yang mengikuti dalam Zoom ini, GWG ini Tuhan, agar mereka juga ada saluran kuasa-Mu ya Tuhan, boleh menjamah mereka, boleh menjamah kami semuanya, sehingga Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalam melayani, mengikuti Engkau Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan Engkau telah pakai, yang Tuhan Engkau telah izinkan untuk boleh melayani yang ada di Zoom GWG ini Tuhan, baik yang tetap, baik yang di luar. Kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat-berkat yang sama, yang luar biasa untuk hamba-hamba-Mu boleh melayani di GWG ini Tuhan. Berkat-berkat rohani, jasmani, berkat surgawi turun buat mereka semua Tuhan. Engkau melihat, Engkau tahu mereka semua yang ambil bagian di dalam pelayanan GWG ini Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa bagi bangsa-bangsa di mana Tuhan semua umat yang ada di dalam bumi ini Tuhan. Kami percaya ada panggilan, ada Tuhan kuasa-Mu untuk mereka hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menjadi saluran kuasa-Mu, untuk menjadi berita Injil, baik itu misionaris, para misionaris penginjil, para gembala, para nabi. Tuhan, kiranya mereka semua Tuhan Engkau bekali, Engkau berkati, agar Tuhan berita sukacita, berita kebenaran, keselamatan ini boleh sampai ke ujung-ujung bumi, sampai kepada Tuhan dalaman orang-orang yang belum pernah mendengar Tuhan, pulau-pulau yang terpencil sekalipun. Kami percaya pada saatnya Tuhan Engkau akan menyelamatkan semua orang. Ya Bapak, kami doa dan Engkau tambah-tambahkan Tuhan para misionaris-Mu, para penginjil-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini Tuhan, khususnya para gembala-gembala. Kiranya mereka juga Tuhan ada punya hati misi untuk terus mengutus jemaat, mengutus orang hamba-hambanya yang telah diberkali untuk pergi untuk menyampaikan kabar baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami ada. Biarlah Indonesia menjadi kemuliaan, Indonesia menjadi terang, menjadi alat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Berkati Indonesia, seluruhnya yang ada di dalamnya, yang mengambil bagian untuk menjadi alat Tuhan, dari presiden beserta stafnya, beserta jajarannya Tuhan pakai. Sehingga ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil dan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi mereka semua boleh hidup takut akan Tuhan. Dan mereka semua ya Tuhan, melalui instruksi Presiden, semua kebenaran, semua kebaikan yang boleh dijalankan. Seluruh Tuhan aparat yang ada di dalamnya, yang ada di Indonesia ini boleh menjadi hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami tahu, kami percaya Engkau akan Tuhan segera datang. Engkau akan segera datang. Dan biarlah ya Tuhan, kami semua, khususnya kami hamba-Mu yang Engkau sudah panggil, untuk Tuhan terus bergiat untuk melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, berikan kami, setiap kami roh yang terus menyala-nyala, yang terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, doa kami yang masih jauh dalam segala kekurangannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus Tuhan menambahkan, yang terus menyampaikan kepadamu, sehingga disempurnakanlah doa kami yang penuh dengan kekurangan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Tuhan telah memberkati kita dengan hari baru di tanggal 1 Februari tahun 2023.
Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dan sukacita, serta berkat-berkat yang melimpah, memenuhi kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang tidak terhingga, sehingga buah roh kasih itu boleh berdampak juga kepada orang lain. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera yang daripada Bapa, karena damai sejahtera yang disediakan Tuhan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita sukacita yang berlimpah-limpah, sehingga di dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita. Tuhan memberkati kita dengan kesabaran, sehingga kita dapat sabar menanggung segala perkara, karena Dia mengurniakan roh-Nya yang kudus, yaitu roh kesabaran. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kemurahan-Nya. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, berkat kemurahan Tuhanlah yang kita nikmati. Dan kiranya dengan kemurahan-Nya itu, berkat-berkat jasmani, rohani, melimpah-limpah atas kita. Dalam nama Yesus, kemurahan itu menimpa kita. Kiranya kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri dan kelemah lembutan menjadi milik bagian kita saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Immanuel, Allah menyertai kita saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Mul dan juga terima kasih Pastor Christine. Dan saatnya kita mau berfellowship, kita mau berdiskusi dan melengkapi. Dan saya minta tolong kepada Pastor Christine untuk bantu fellowship pagi hari ini. Silakan Bu. Silakan Pastor. Shalom, shalom alaihim. Wow, luar biasa ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya kira itu yang mau disampaikan. Bagaimana kita tetap berakar di dalam Tuhan dan berbuah. Bukan buah mangga, bukan buah kiwi, bukan buah melon, tetapi buah roh. Ya, gampang sih ngomongnya ya, nyanyinya juga gampang. Tapi kalau Anda mendapati kesulitan, nah saat ini Tuhan kasih hikmat kepada Sister Novi untuk menyampaikan apa sih sebenarnya dan bagaimana sih kita tetap berakar dan tetap berbuah di dalam Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk bisa bertanya, melengkapi, ataupun mungkin Anda punya pengalaman tersendiri, bisa raise hand ya. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan Sis Novi. Ya, adakah yang raise hand? Biasanya tuh Sis Stefani, mana dia ini ya? Putri Sionnya lagi kemana ini Putri Sion? Halo. Nah, ada. Putri Sion. Itu tuh ada Ibu Mariam dulu, Pendeta Kristi. Ibu Miriam dulu ya. Putri Sionnya lagi sibuk mendaki ke Bukit Sion. Miriam, silakan sayang. Oke, maaf tidak buka kamera ya, Pastor. Oke. Tidak apa-apa. Saya mau berbagi cerita kasih Tuhan yang seperti yang dialami oleh Pastor Novi yang membagi renungan pagi hari ini. Bahwa di saat sulit-sulit itu kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, maka pikiran kita pasti jalan buntu yang akan kita temukan. Tapi karena saya percaya saya punya Tuhan yang hebat, dahsyat luar biasa, Dia mampu memberikan apa yang saya pikir tidak mungkin. Tapi ternyata benar Tuhan buktikan, yaitu waktu suami saya kan waktu dari tahun yang kerusuhan lalu tahun 98 ya apa. Nah, itu
usahanya merosot terus, bahkan sekarang udah tidak punya penghasilan apa-apa. Nah, itu pemeliharaan Tuhan atas diri saya. Yang pertama, saya mau bilang waktu anak saya mau kuliah, saya juga nggak punya uang. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya percaya apa yang saya perlukan, yang saya butuhkan, firman-Mu berkata, Engkau menyediakannya, saya mau terima, saya mau ambil dalam nama Yesus. Apa yang terjadi pada diri saya, yaitu pas saya ngomong begitu, saya nggak berani bilang sama anak saya mau kuliah anak saya nggak punya uang. Saya cuma bilang kalau kamu memang mau kuliah, berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan jalan keluar, entah dari mana. Gitu. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri suami saya, dia bilang gini, ada apa sih? Katanya, kok kayaknya seperti kamu sedang dalam kesulitan. Enggak, kita nggak ada apa-apa, kita bilang gitu ya. Tapi orang ini mendesak terus, ada apa sih? Akhirnya kita cerita. Saya bilang, enggak, anak mau kuliah, sedangkan kita tidak punya dana keuangannya. Akhirnya puji Tuhan, dia cuma bilang gini, enggak usah khawatir, mau kuliah, kapan mau waktu bayarnya? Kamu bilang aja. Terbuka dong jalan Tuhan buat saya. Terus saya bilang puji Tuhan. Akhirnya saya bilang sama anak saya, kita cari yuk sekolah di mana yang kamu sekolah. Ya udah, akhirnya dapat satu sekolahan, dan uang kita nggak berani dong dengan orang yang janji kita minta, nggak berani. Saya cuma bilang doa gini, Tuhan kalau emang ini Tuhan udah buka jalan buat anak saya sekolah, saya untuk buka mulut nggak berani, tapi saya percaya Tuhan sendiri yang menggerakkan. Sampai hari sudah mendekat, kita tidak berani juga. Tapi tiba-tiba tuh luar biasanya Tuhan. Orang itu nanya, hai kamu kapan bayar daftar kuliahnya? Besok gitu. Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin gitu? Itulah keajaibannya Tuhan. Udah nggak usah khawatir, langsung dia transfer sehingga anak saya bisa kuliah. Dengan modal ya dia ini, tapi kan kita enggak tiap per semesternya kita kan nggak tahu. Tapi benar Tuhan itu luar biasa, setiap per semester dia siapkan dana untuk bayarnya. Setiap mau bayaran gini, Tuhan anak saya mau bayaran kuliah nih, tapi saya nggak ada. Puji Tuhan, tiba-tiba suami saya yang pesan barang, dari keuntungan itu, padahal kerjaannya dia itu udah turun drastis, tidak ada penghasilan. Tapi kenapa saat itu terjadi sesuatu yang Tuhan kasih usaha suami saya ada yang beli gitu, puji Tuhan. Sampai tuh anak selesai kuliah, dan keajaiban-keajaiban setiap semester Tuhan selalu adakan. Kadang dari cicinya yang tiba-tiba ada Tuhan berkati, dia bisa bantu bayar adiknya untuk kuliah. Kadang ada orang yang memberkati sampai selesai anak itu kuliah. Saya bilang, Tuhan, puji Tuhan, anak aku bisa selesai itu bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kemampuan saya atau saya ini seorang hamba Tuhan yang dapat belas kasih Tuhan, enggak, belas kasih manusia tidak, tapi saya mendapat belas kasihan Tuhan, maka penyediaan Tuhan itu ada. Nah, itu yang saya bilang bahwa Tuhan itu dahsyat ya. Dan hari-hari selanjutnya saya berjalan ini sampai saat ini, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan lepas tahun, penghasilan suami enggak ada. Saya suka merenung, saya bilang, Tuhan yang kasih uang ke saya enggak ada, karena suami saya tidak punya penghasilan. Tapi Tuhan yang kasih saya uang. Setiap saya tidak ada uang, Tuhan kasih. Setiap saya tidak ada sesuatu, Tuhan kasih. Kalau saya cerita begini, saya bilang saya salah. Katanya kamu cerita saya tidak menceritakan kekurangan saya. Saya menceritakan keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Di saat saya sakit, Tuhan sembuhin saya. Saya cuma bilang, Tuhan, kaki saya kan sakit. Kalau saya sakit tidak bisa jalan, bagaimana saya bisa pelayanan? Sembuh, nggak bisa jalan, bisa sembuh. Saya nggak punya uang. Tuhan, saya nggak punya uang. Mau kolek aja saya nggak punya uang. Tuhan, tolong saya. Saya masa datang ke rumah Tuhan tidak bawa sesuatu. Apa yang Tuhan buat, apa yang ada kamu itu kasih. Ya udah saya kasih aja apa yang ada saya. Tapi benar, pemeliharaan Tuhan itu dahsyat. Sampai saat ini yang ngasih uang tidak ada suami saya, tapi Tuhan pelihara saya. Waktu mau sinciah khususnya ya kemarin ini, mau sinciahan saya cuma bilang gini, Tuhan,
di rumah tidak ada apa-apa, sedangkan nanti ada anak-anak kumpul, masa saya tidak punya makanan sedikit aja, apa yang Tuhan buat. Tiba-tiba ada teman kata gini, Mar, kamu hari ini apa agendanya? Ada pelayanan keluarga, enggak, cuma ada mau latihan doang nyanyi untuk tugas hari Minggu. Oh ya oke, nanti habis selesai latihan kita pergi, ajak pergi makan. Setelah pergi makan dia memberkati saya sampai nangis di toilet, saya nangis, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu sehingga saya bisa masak untuk anak-anak saya. Tuhan tidak pernah memalukan, itu benar-benar nyata. Terima kasih buat renungan firman Tuhan ini. Jika kita memang bersandar berakar sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu ada. Bukan hanya konotasi uang, kesehatan saya Tuhan jaga, suami anak-anak saya juga Tuhan jaga. Tuhan beri segalanya. Terima kasih, biar kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, dan terima kasih buat Pastor Novi yang membagi cerita kasih Tuhan. Terima kasih Pastor Christine. Sama-sama. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Yes. sanggup pulihkan Yes. keadaanku. Amin, benar. Tuhan itu ajaib, dahsyat, luar biasa ya. Dia nggak Amin. pernah terlambat, nggak pernah terlalu cepat, tapi selalu tepat waktu. Nah, waktu ini mau ditanggapin dulu, Sis Novi, silakan. Saya rasa cukup ya, karena pengalamannya Betty beda-beda Yes. tipis dengan saya. Benar. Waktu menghadapinya sih kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya, deg-degannya ada. Aduh, gagal atau gimana nih, masa iya udah DP uang gitu terus hilang gitu aja karena tidak ada uang. Apa yang mau dijual, kagak ada yang dijual, nggak ada yang bisa diharapkan. Mau berharap sama siapa? Ya, saya tipikal orangnya nggak bisa yang gini, buku Christine, help me, nggak bisa. Atau Stefani, tolonglah saya pinjam, nggak bisa. Saya tuh nggak bisa yang punya kebiasaan seperti itu. Dan ketika saya menanggung beban masalah itu, ya hanya saya dengan Tuhan, itu cuma nangis-nangis, berseru lagi, berulang lagi. Dan happy endingnya, jadi Tuhan yang sudah menolong menyertai Hizkia, Tuhan yang sama, bekerja dengan cara yang ajaib menolong kita semua pagi hari ini. Itu Pastor. Thank you. Kita mau dengar suara laki-laki dulu ya. Sebelum Putri Sion, Stefani Turangan, kita mau dengar dulu Brother Mario from Cirebon. Ya, Silakan. shalom ya. Ini di GWG ini saya juga banyak belajar untuk bertanya, ya kan, bertanya seperti Pastor Christine Kelvin. Mungkin karena Pastor Christine Kelvin sekarang jadi hostnya untuk fellowship,